Kisah Karomah Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim adalah salah satu wali termasyhur di Hadramaut. Di masanya, beliau tiada tandingannya, baik dari segi makam, makrifat maupun pengetahuannya. Kewaliannya diakui semua kalangan dan karomah-karomahnya banyak dicatat para ulama. Kubahnya senantiasa diziarahi kaum muslimin yang mengharap keberkahannya yang melimpah. Berikut adalah salah satu karomah dahsyat Syekh Abu Bakar bin Salim. Dalam salah satu majelis, Syekh Abu Bakar bin Salim pernah berkata, "Di mataku, dunia ini tak lebih dari sebuah piring. Semua yang ada di atasnya dapat kulihat." Ucapan beliau ini didengar oleh salah seorang pembantunya. Suatu hari sang pembantu mendengar syair keluhan seorang badui yang kehilangan onta. Ia berkata kepada si badui, "Temuilah tuanku Syekh Abu Bakar bin Salim. Ia akan menunjukkan di mana ontamu berada. Baginya dunia hanya seluas piring saja." Sang badui segera menemui Syekh Abu Bakar bin Salim. "Beritahukanlah kepadaku, di mana ontaku berada," kata si badui kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. "Bagaimana aku dapat mengetahui keberadaan ontamu?" jawab Syekh Abu Bakar bin Salim keheranan. "Pembantumu berkata bahwa dunia ini bagimu, seperti sebuah piring." Akhirnya Syekh Abu Bakar bin Salim berkata, "Pergilah ke tempat fulan, ontamu berada di sana." Badui itu segera pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim dan menemukan ontanya di sana. Beliau lalu menegur pembantunya, "Awas, jangan kau ulangi perbuatanmu ini." An-Nahrul Maurud min Fadil Karom wal Jud, Kalam Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, halaman 224. Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari beliau menyembelih seekor unta untuk menjamu para tamunya. Suatu hari, datang seorang wanita tua ingin menghadiahkan beberapa cupak gandum kepada beliau. Ketika wanita tersebut datang ke rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, pembantunya menanyakan apa hajat wanita tersebut. Diberitahukan dia ingin menghadiahkan gandum yang dibawanya. Pembantu tersebut mengatakan, "Tidakkah engkau tahu bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari menyembelih seekor unta dan menyediakan makanan yang banyak untuk para tamunya? Dan kamu datang dengan beberapa cupak gandum ini saja." Maka wanita tersebut kecil hati dan pergi. Syekh Abu Bakar bin Salim yang mendengar, turun dari rumahnya dan berlari memanggil wanita tersebut dan ditanya apa hajatnya. Wanita tersebut memberitahukan hajatnya ketika datang ingin memberikan hadiah berupa beberapa cupak gandum. Maka Syekh Abu Bakar bin Salim mengambil gandum tersebut, diletakkan di dalam surbannya, kemudian dicium gandum tersebut dan mengucapkan terima kasih serta mendoakan wanita itu atas pemberian hadiah tersebut. Beliau melakukan seperti itu semata-mata karena ingin menghargai dan menjaga perasaan wanita tersebut, walaupun pada zahirnya hanya sebuah pemberian yang kecil, akan tetapi menjaga perasaan orang lain adalah amat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita tersebut pun akhirnya gembira dan pulang. Syekh Abu Bakar bin Salim kemudian menegur pembantunya dengan berkata, "Kita tidak akan sampai kepada kedudukan sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan menjaga perasaan orang lain." Menjaga perasaan orang adalah bagian daripada karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang beriman kepadanya. 1. Binatang ternak yang hilang. Seorang lelaki badui yang kehilangan binatang ternaknya dan ia telah mencari kesana kemari, namun tidak ia ketemukan juga. Kemudian ia teringat akan perkataan salah seorang pembantu dari Syekh Abu Bakar bin Salim, bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim dapat mengetahui di manakah binatang ternaknya. Ia pun menemui Syekh dan memberitahukan perkataan pembantu beliau itu sebagai alasan yang menyebabkan dirinya datang. Dan bertanya kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Lalu Syekh memanggil pembantunya dan beliau menanyakan apakah benar perkataan si badui tadi dan apa sebabnya. Pembantu beliau menjawab, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Anda berkata bahwa dunia ini dalam pandangan mata Anda bagaikan sebuah piring belaka." Syekh Abu Bakar bin Salim kemudian menegur pembantunya tersebut dan melarang jangan berbicara seperti itu lagi, karena beliau tidak ingin dianggap sombong. Namun beliau tetap menolong si badui tersebut dengan memberitahukan di mana binatang ternaknya. Lalu si badui tersebut pergi ke tempat yang ditunjuk oleh Syekh dan menemukan binatang tersebut persis seperti yang diberitahukan beliau. 2. Ramalan Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim pernah memberikan kabar kepada Umar bin Abdullah Ja'far Al-Qatsiri, sewaktu Umar bin Abdullah berada di dalam penjara. Syekh Abu Bakar bin Salim mengabarkan bahwa Umar bin Abdullah akan segera keluar dari penjara dan akan menjadi penguasa di Hadramaut.
Tak lama kemudian Umar bin Abdullah keluar dari penjara dan menjadi penguasa Hadramaut. 3. Isyarat Syekh Abu Bakar bin Salim. Diriwayatkan dari Syekh Soleh As-Salik Ahmad bin Ali Bajabir rahimahullah, beliau berkata, tatkala sudah termasyurnya Syekh Abu Bakar bin Salim, aku merindukan untuk berziarah kepada beliau, dan aku menginginkan mendapatkan isyarah lebih dahulu sebelum aku berziarah. Dan dikala tengah malam tiba, ada cahaya yang memancar dari atas atap rumahku, lalu cahaya tersebut memenuhi seluruh rumahku. Kemudian tiba-tiba hadirlah Syekh Abu Bakar bin Salim turun dan kemudian duduk di sampingku, berbicara kepada diriku dan beliau memberikan isyarat kepadaku. Maka setelah itu aku pun berziarah kepada beliau. 4. Kesembuhan dengan keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada seorang solihin yang bercerita, sekali waktu aku sakit keras, dan pada saat menjelang malam aku merasakan kepayahan, lalu aku bertawasul kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Tak lama kemudian aku tertidur dan bermimpi jumpa beliau, kulihat diri beliau di atas kendaraan, kedua kakinya sampai 7 lapis bumi dan kepalanya menembus sampai ke langit dan beliau mengucapkan 2 bait syair. Kaum yang sudah sampai di hadirah Tuhan mereka dan telah nyata bagi mereka keindahan akan hal tersebut dengan senyata-nyatanya, dan tatkala mereka dipanggil olehnya kepada jalan kesuksesan, mereka pun menyahuti dengan penuh ketaatan, kami menyahuti panggilanmu wahai yang memanggil kami dengan segala keindahan amal dan ganjaran. Di dalam mimpiku, beliau mengisyaratkan bahwa aku berhasil mendapatkan kesembuhan dan kesehatan dari sakitku, dan ketika aku bangun di pagi harinya, ternyata aku telah sehat dan penyakitku telah hilang dengan keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim. Diriwayatkan dari Syekh Al-Wali Abid bin Abdul Malik bin Nafi As-Shibami. Sekali waktu aku ditimpa suatu penyakit sedangkan aku berada di negeriku, di Shibam, maka aku lalu bertawasul kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, lalu beliau tiba-tiba hadir dan masuk ke rumahku lalu mendoakan diriku, kemudian aku pun sehat dengan keberkahan beliau. 5. Mangkuk kopi yang dikirim Syekh Abu Bakar bin Salim. Diriwayatkan bahwa ada rombongan yang berziarah kepada beliau yang berasal dari Syam, dan salah satu dari mereka bercerita. Tatkala aku sedang duduk bersama Syekh Abu Bakar bin Salim, terlintas dalam benakku, aku ingin minta doa beliau, agar istriku yang berada di Syam tidak marah kepadaku dan ridho atas diriku, karena aku telah lama meninggalkan dirinya karena lamanya perjalananku. Maka tiba-tiba Syekh Abu Bakar bin Salim berbicara dan memberitahukan kepadaku, padahal aku belum sempat berkata sepatah kata pun, beliau berkata, keluargamu akan ridho atas dirimu ketika engkau pulang. Sekiranya aku mau, sungguh aku akan hadirkan keluargamu pada saat ini juga di majelis ini, tetapi cukup sudah kuberikan kopi di dalam mangkuk ini kepada mereka. Pada saat itu kulihat di tangan beliau ada mangkuk yang berisi kopi, kemudian ketika aku pulang ke negeriku dan bertemu keluargaku, aku pun terheran-heran karena ternyata mereka semuanya merasa senang dengan kepulanganku dan mereka tidak marah sama sekali kepadaku, persis seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Lalu karena penasaran dan masih merasa takjub, aku pun bertanya kepada mereka adakah orang yang telah datang kepada mereka, dengan memakai pakaian seperti yang dipakai Syekh Abu Bakar bin Salim saat itu, serta berciri-ciri seperti beliau, juga dengan membawa mangkuk yang berisi kopi, pada hari yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Mereka pun berkata, benar ada seorang syekh yang telah datang kepada kami dengan membawa semangkuk kopi dan kami pun meminumnya. 6. Kasyafnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Diriwayatkan bahwa ada serombongan jamaah yang datang kepada beliau untuk berziarah kepada beliau. Tatkala di tengah jalan mereka berbincang satu sama lain, sungguh kita ingin mengetahui kasyafnya Syekh Abu Bakar bin Salim, kita minta saja di dalam hati masing-masing, sekarang, agar dijamu beliau dengan makanan laut dan kurma. Padahal saat itu bukanlah musimnya, kemudian setelah melalui perjalanan panjang, mereka pun bertemu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, dan dikala waktu sarapan tiba. Syekh Abu Bakar bin Salim berkata kepada pembantunya, pergilah engkau dengan rombongan ke rumah si Fulan, sesungguhnya di rumahnya ada makanan untuk sarapan mereka. Kemudian si pembantu tersebut pergi mengantarkan rombongan tadi menuju ke rumah yang dimaksud, setibanya mereka di sana, kagetlah mereka karena semua makanan yang mereka minta dalam hati sewaktu dalam perjalanan tadi sudah terhidang lengkap. Setelah mereka selesai makan dan telah pulang, sang empunya rumah datang dan ia tidak mendapati apapun di rumahnya ataupun juga bekas makanan tersebut. 7. Penderita lepra yang sembuh dengan keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki di Maroko yang ditimpa lepra di sekujur tubuhnya,
dan ia mempunyai saudara laki-laki yang sudah berikhtiar ke sana kemari, namun tiada hasil dan mereka berdua adalah orang-orang kaya. Saudaranya sudah memanggil seluruh tabib yang terkenal di masa itu dan sudah meminta doa kepada para wali yang termasyhur di masa itu. Tetapi penyakit saudaranya tidak kunjung sembuh. Sampai akhirnya ada seorang ahli batin yang berkata kepada mereka, "Cobalah kalian meminta keberkahan dari Syekh Abu Bakar bin Salim di kota Inat, Yaman, agar saudaramu mendapat kesembuhan." Kemudian saudaranya ini bermusafir pada saat itu juga ke kota Inat. Ketika telah sampai, ia pun berziarah dan berjumpa dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Sebelum sempat ia berbicara, Syekh Abu Bakar bin Salim telah berkata lebih dulu, dengan jalan kasyaf. Beliau berkata, "Aku telah terima ziarahmu dan keinginan dirimu untuk menyembuhkan saudaramu yang sedang sakit di Maroko. Nanti pada waktu hari Jumat, pada waktu khotib berdiri di mimbar, masuklah engkau ke masjid kami, lalu pergilah ke telaga yang ada di masjid kami, basahilah sekujur badanmu dengan air telaga tersebut, apabila tubuhmu telah kering dari air, ulangi lagi sebanyak 3 kali berturut-turut." Lelaki tersebut melakukan apa yang diperintahkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian pada waktu yang telah ditentukan yaitu hari Jumat, ia pun masuk ke telaga, lalu berendam ke dalamnya berturut-turut selama 3 kali, kemudian setelah itu, ia sholat Jumat. Pada waktu ia menunaikan sholat Jumat ada seorang laki-laki di sebelahnya berkata kepada dirinya bahwa ibundanya pada saat itu telah wafat di Maroko. Setelah ia menunaikan ziarah dan telah selesai seluruh maksud tujuannya, ia kemudian pamit kepada Syekh Abu Bakar bin Salim dan segera pulang ke negerinya, Maroko. Ketika telah sampai di rumahnya, ia menemui saudaranya yang sakit. Ternyata saudaranya tersebut pada saat itu telah sembuh, dan badannya telah bersih dari penyakit kusta. Lalu ia pun bertanya kepada saudaranya, bagaimana sampai dirinya bisa sembuh. Kemudian saudaranya bercerita, pada hari Jumat pada saat bersamaan saudaranya bertemu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim di Inat dan menunaikan perintah beliau, datang kepadaku seorang lelaki, yang sifatnya seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, membasahi diriku, sampai 3 kali berturut-turut. Setelah itu aku pun langsung sembuh, dan laki-laki tersebut hilang dari hadapanku. Dan memang benar ibunda mereka telah wafat pada saat itu, tetapi ternyata dengan madat keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim, saudaranya yang sakit lepra tersebut mendapatkan kesembuhan. 8. Jari tangan Syekh Abu Bakar bin Salim bersinar. Diriwayatkan bahwasanya istri beliau pada suatu malam meminta lampu kepada beliau, maka beliau mengeluarkan jari-jari beliau dan pada saat itu jari-jari tangan beliau bersinar seperti lampu. 9. Syekh Abu Bakar bin Salim wali Sohibul Waqt. Diriwayatkan dari sebagian kaum Sadaba Alawi, ia bercerita, satu ketika aku bermimpi seolah-olah aku bermaksud pergi haji ke Makkah Musyarrafah. Tatkala aku memasuki Masjidil Haram, aku tidak mendapati Baitullah sebagaimana mestinya berada di tempatnya. Aku pun lalu merasa bingung. Pada saat itu aku melihat ada seorang laki-laki daripada Bani Alawi. Aku pun lalu bertanya kepadanya, di manakah Ka'bah? Ia menjawab, jalanlah bersamaku. Aku akan menunjukkan kepada engkau Ka'bah. Maka aku pun berjalan di sisinya. Sampai akhirnya kami masuk ke kota Inat. Di sana aku melihat satu kubah yang sangat besar di sisi rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, dan aku mendengar suara beliau di dalamnya. Laki-laki tersebut berkata kepadaku, inilah rumah yang diagungkan, dan kulihat Baitullah ada di sisi rumah Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian aku pun bangun dari tidurku pada saat itu juga. Lalu setelah aku memikirkan mimpiku tersebut dan mengenai hal Syekh Abu Bakar bin Salim yang kulihat dalam mimpiku, maka tahulah aku bahwasanya Syekh Abu Bakar bin Salim adalah wali Sohibul Waqt. 10. Rombongan musafir yang diselamatkan Allah dengan keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim. Diriwayatkan oleh Faqih Muhammad bin Sirojuddin Jamal rahimahullah, beliau bercerita, sesungguhnya aku bermusafir ke negeri India pada bulan Asyura tahun 973 Hijriah dengan naik kapal, sampai akhirnya pada satu tempat yang dikenal dengan nama Hurilgari. Pada saat kapal kami mengalami kerusakan, keadaan saat itu sangatlah gelap dan hujan turun dengan lebatnya. Para penumpangnya merasa kebingungan dan ketakutan sehingga mereka menangisi keadaan mereka. Aku sendiri berdoa kepada Allah dan bertawasul dengan para waliullah. Lalu aku beristighosah dan hatiku bertawajuh kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Setelah aku bertawasul kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, aku mendengar suara beliau seolah-olah dekat denganku.
Kemudian aku bangun dan memberitahukan kepada para penumpang yang lain bahwasanya telah ada isyarah dan bisyarah dalam keadaan yang sangat sulit saat itu. Dan ternyata kami pun selamat oleh bantuan Allah dengan kemuliaan Syekh Abu Bakar bin Salim. 11. Panjang umur dengan keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim. Dari Faqih Muhammad juga diriwayatkan, beliau bercerita, sekali waktu diriku mengalami sakit yang sangat parah. Hal ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 988 Hijriah. Pada saat itu keadaanku sangat payah, sehingga tak ubahnya sedang mendekati ajal dan dalam keadaan sakratul maut. Pada saat itu seolah-olah hadir sosok gaib yang bisa kudengar dan dapat kulihat, kemudian tiba-tiba aku mendapati surat dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Pada surat tersebut, ketika kubaca tertulis sebagai berikut, sesungguhnya kami mengetahui akan keadaanmu, engkau sedang sakit sedemikian rupa. Tidak usahlah engkau cemaskan penyakitmu, insya Allah engkau akan sehat dan terlepas daripada maut dan kembali kepada kami. Karena kehidupanmu dibutuhkan untuk kemaslahatan zahir maupun batin bagi kaum muslimin. Dan janganlah sekali-kali engkau merasa cemas di dalam hatimu terhadap penyakitmu ini. Sesungguhnya aku telah memberikan syafaat bagimu dengan keselamatan dan panjang umur. Maka tatkala aku telah selesai melihat surat yang sampai kepadaku secara gaib dari Syekh Abu Bakar bin Salim, tanpa diduga aku sembuh pada saat itu juga dengan izin Allah dengan keberkahan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. 12. Makanan yang dihabiskan pembantu Syekh Abu Bakar bin Salim. Diriwayatkan, tatkala beliau hendak mengadakan perayaan dalam rangka khitan dari sebagian anak-anak beliau. Beliau pun mengadakan walimah yang besar dan mengundang penduduk Tarim dan sekitarnya. Pada perayaan tersebut, Syekh Abu Bakar bin Salim mempersiapkan jamuan yang banyak bagi yang hadir, tetapi ternyata entah kenapa para undangan makan hidangan tersebut sedikit sekali. Hal ini menyinggung perasaan Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau lalu berkata kepada pembantunya, yaitu Aud bin Syekh Ali Bamazru, penduduk Wasitoh, beliau berkata, "Berdirilah engkau dan bersihkan hidangan ini, dan makan olehmu sendiri." Sedangkan jumlah hidangan pada waktu itu adalah sebanyak 60 hidangan. Pembantu beliau makan setiap hidangan tersebut satu persatu tanpa mendapatkan mudarat sedikitpun daripada tindakannya tersebut. Dan tatkala orang-orang yang telah diundang Syekh Abu Bakar bin Salim itu hendak pulang menuju Tarim, di pertengahan jalan mereka tiba-tiba ditimpa rasa lapar yang sangat luar biasa, sehingga mereka pun mengutus sebagian daripada mereka ke kota Misto untuk meminta kurma, tetapi mereka tidak mendapatkan kurma sedikitpun. Setelah itu barulah mereka menyadari bahwa rasa lapar yang mereka derita, karena tidak menghabiskan jamuan Syekh Abu Bakar bin Salim, atau dengan kata lain mereka tidak menghargai perjamuan yang telah dihidangkan Syekh Abu Bakar bin Salim, maka mereka pun lalu meminta maaf kepada beliau. 13. Dinding masjid yang berjalan dengan perintah Syekh Abu Bakar bin Salim. Diriwayatkan dari Al-Mualim Al-Fadil Ahmad bin Abdurrahman Bawazir, ia berkata, ada satu kisah yang diriwayatkan dari Ar-Rajul As-Soleh Al-Mualim Al-Walid Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Bawazir yang ia terima riwayatnya dari beberapa orang arifin. Ia berkata, sesungguhnya Syekh Abu Bakar bin Salim, tatkala sedang membangun masjid beliau yang masyhur di kota Inat, beliau berkata kepada seorang pekerja bangunannya yaitu Ibnu Ali sambil menunjuk satu dinding yang baru didirikan. Beliau berkata, dinding yang didirikan ini tidak akan dimakmurkan oleh kaum muslimin, kami menginginkannya agar dibuat sedikit maju. Ibnu Ali menjawab, ya Sayyidi, yang Anda inginkan adalah kemaslahatan, tetapi bagaimanakah kami akan merubahnya lagi, karena dinding ini sudah terlanjur didirikan di tempat ini. Pada saat itu Syekh Abu Bakar bin Salim memegang tongkat, beliau lalu memukul dinding tersebut dengan tongkat beliau, maka dengan seizin Allah dinding tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula sampai kepada tempat yang diinginkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. 14. Darwisi yang mendapatkan futuh dengan barokah Syekh Abu Bakar bin Salim. Diriwayatkan dari Sayyidina Al-Imam Al-Qut Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahwasanya beliau bercerita, sesungguhnya ada seorang darwisi yang telah datang kepada Sayyid As-Syekh Abdullah bin Syekh Al-Aidrus dan berkhidmat kepada beliau sampai beberapa waktu. Pada suatu ketika, si darwisi ini berkata kepada pembantu As-Syekh Abdullah bin Syekh Al-Aidrus, katakan kepada tuanmu, sesungguhnya aku menginginkan daripada As-Syekh Abdullah sabun. Maka pembantu ini pun menyampaikan pesan si darwisi itu kepada beliau. Kemudian As-Syekh Abdullah Al-Aidrus memberikan sabun untuk mencuci baju. Maka tatkala pembantu beliau memberikan sabun ini kepada darwisi tersebut,
Ia terbelalak dan berkata, sesungguhnya bukanlah sabun seperti ini yang aku inginkan, tetapi yang aku inginkan adalah sabun untuk hatiku. Kemudian Syekh Abdullah pun Syekh Al-Aidrus berkata kepada Darwisi ini, kami tidak mempunyai sabun yang engkau inginkan. Kalau sekiranya engkau menginginkan sabun untuk hatimu, pergilah engkau kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian keluarlah si Darwisi ini untuk pergi menemui Syekh Abu Bakar bin Salim dan berkhidmat kepada beliau. Tak lama kemudian ia pun mendapatkan keinginannya dan mendapatkan futuh daripada Allah dengan barokah Syekh Abu Bakar bin Salim. 15. Tanah Dori, makam Syekh Abu Bakar bin Salim mujarab unuk obat segala macam penyakit. Di turba Syekh Abu Bakar bin Salim terdapat pasir atau tanah katsib yang sangat termasyhur kemujarabannya bagi orang-orang yang menginginkan keberkahan. Salah satu yang termasyhur adalah bahwa tanah ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, oleh karena jugalah Syekh Abu Bakar bin Salim mendapatkan gelar Maula Katsib. Diceritakan oleh Sayyid Abdul Qadir bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau berkata, adalah aku berziarah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim satu ketika bersama guruku Sayyid Ahmad Al-Junaidi Banal Imam Ahmad Al-Junaid. Kami berziarah ke Inat dan berziarah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Sesudah berziarah, beliau menginginkan untuk mengambil pasir di makam tersebut untuk menyembuhkan luka yang diderita beliau di salah satu kaki beliau. Dan beliau meminta kepada salah seorang keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim agar meletakkan pasir tersebut atas luka beliau, dan luka tersebut sembuh dengan seizin Allah. Dan diceritakan juga dari Syekh Abdullah Qadri Basyaib, ia bercerita, sesungguhnya aku selalu membawa tanah dari makam Syekh Abu Bakar bin Salim, tatkala aku bermusafir menuju ke Makkah. Aku membawa tanah tersebut, dan selama perjalanan aku tidak mendapatkan musibah apapun juga. Tatkala kami telah sampai di Makkah, maka kami mendengar kabar bahwa kapal yang kami tumpangi tersebut pecah dan tenggelam. Aku pun bersyukur kepada Allah. Tanah ini juga selalu aku jaga dan bawa kemanapun aku pergi, juga selama aku bermukim di Al-Haramain selama 9 tahun. Sampai akhirnya aku pun keluar dari Makkah. Dan selama itu, aku selalu membawa tanah tersebut dan tidak pernah sekalipun aku ditimpa kesusahan. 16. Berpindahnya makom kewilayahan Syekh Ma'ruf Bajamal kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Diceritakan dalam kitab Insusalikin ila Makomatil Wasilin yang ditulis oleh Sayyid Abdullah bin Ahmad Baharun. Di dalam kitab tersebut diceritakan kisah dari Umar bin Ali Bamansur. Ia bercerita, telah memberi kabar kepada kami seorang daripada kaum Arifin. Ia bercerita, tatkala wafat seorang wali besar yaitu Syekh Ma'ruf Bajamal di Budoh salah satu daerah di Dawan. Kaum Solihin melihat dengan Ainul Basyiro mereka, ada sungai yang mengalir dari Budoh. Sungai tersebut dipenuhi cahaya yang cemerlang. Sungai itu mengalir sampai ke Shibam dan memenuhi kota Shibam dengan cahaya, sampai ke Gerfah dan terus ke Tarim sampai akhirnya ke kota Inat, dan sungai tersebut berkumpul di hadirat Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka tahulah seluruh murid Al-Wali Syekh Ma'ruf Bajamal bahwa makom atau kewalian daripada Syekh Ma'ruf Bajamal telah berpindah dan diwarisi oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian murid-murid Syekh Ma'ruf Bajamal menemui beliau. Sebelum mereka ingin berkata-kata, semuanya dikasyaf oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Lalu Syekh Abu Bakar bin Salim mengajari mereka dan memberitahukan kepada mereka mengenai beberapa hal gaib. Kemudian mereka pun pulang ke Tarim, termasuk di antara rombongan mereka yaitu Syekh Umar Baraja As-Sonubari. Dan mereka berkumpul bersama Syekh Husain bin Faqih Abdullah Balhaj Bafadol. Dan mereka pun menceritakan daripada keagungan Syekh Abu Bakar bin Salim. 17. Kekasyafan Syekh Abu Bakar bin Salim dan ziarah yang qabul. Berkata Al-Faqih Muhammad bin Abdurrahman Sirojudin Rohimahullah, daripada sebagian kekeramatan Syekh Abu Bakar bin Salim, sebagaimana yang telah dikabarkan kepadaku dari ayahandaku bahsanya ia bercerita, sungguh telah terbayang atas kami banyak manusia yang berziarah kepada Nabi Hud alaihi salam. Dan tatkala itu adalah permulaan atau bidayah akan suhurnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan sesungguhnya aku sangat menginginkan berziarah bersama mereka di dalam jamaah mereka, rombongan yang agung, tetapi aku merasa segan dan terlintas dalam hatiku sekiranya aku menginginkan untuk menulis surat kepada Syekh Abu Bakar bin Salim dan meminta kepada beliau mendoakan kami agar mendapat fadilah daripada ziarah tersebut. Tetapi aku pun merasa sangat segan untuk menulis surat tersebut dan aku pun tidak pernah memberitahu satu orang pun atas keinginanmu itu.
Dan tatkala aku pulang setelah berziarah kepada Nabi Hud alaihissalam, tiba-tiba aku mendapatkan surat dari Syekh Abu Bakar bin Salim yang isinya adalah sebagai berikut, sesungguhnya kami menghadirkan ruh kalian di dalam acara ziarah kepada Nabi Allah Hud alaihissalam, dan kami mendoakan kalian, dan kami pun mendoakan agar kalian sekeluarga mendapatkan fadilah dan keutamaan pada ziarah tersebut. Setelah aku membaca surat daripada Syekh Abu Bakar bin Salim tersebut, aku pun mengucapkan puji dan syukur kepada Allah. Dan bertambah tazimlah diriku kepada beliau. 18. Syekh Abu Bakar bin Salim dipilih oleh Syekh Faris Bakois. Ketika Syekh Faris, seorang wali besar yang berkunjung ke Tarim dan hendak melanjutkan perjalanannya untuk berziarah ke makam Nabi Allah Hud alaihissalam, beliau meminta seseorang untuk mengantar beliau beserta rombongan, lalu beliau memilih di antara penduduk Tarim yang pantas untuk mengantar beliau berziarah. Tatkala Syekh Faris melihat Syekh Abu Bakar bin Salim yang kala itu masih berusia 4 tahun, beliau pun menunjuk Syekh Abu Bakar bin Salim untuk mengantar beliau, dan Syekh Faris tidak mau digantikan oleh orang lain, lalu pergilah Syekh Abu Bakar bin Salim bersama rombongan Syekh Faris dengan digendong pembantu beliau yang bernama Bakahawil. 19. Berubahnya warna rambut Syekh Abu Bakar bin Salim. Diriwayatkan oleh Syekh Abdullah bin Zain, sekali waktu kami sedang berada di majelis Syekh Abu Bakar bin Salim, lalu terlintaslah di dalam hatiku keraguan kepada beliau, tiba-tiba pada saat itu juga dalam halnya warna kulit dan baju, Syekh Abu Bakar bin Salim berubah-ubah, dan rambut beliau juga sesaat berubah warna menjadi putih dan sekejap kemudian kembali berwarna hitam. Syekh Abdurrahman bin Zain berkisah, sekali waktu aku berziarah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, lalu kami melihat warna beliau berubah-ubah, seketika itu juga terkadang-kadang berwarna putih lalu berubah menjadi kuning, kemudian berubah lagi menjadi hitam manis, dan rambut beliau pun terkadang berubah warna menjadi putih kemudian kembali berwarna hitam. 20. Perempuan yang bertemu Syekh Abu Bakar bin Salim. Syarif Umar bin Muhammad bin Ali bercerita bahwa ada seorang perempuan dari salah satu kabilah Arab yang telah mendengar tentang kekeramatan beliau, dan ia berkata bahwa ia ingin bertemu dan berziarah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Sebelum kalimatnya selesai ia ucapkan, tiba-tiba pada saat itu juga hadir seseorang di depannya yang tak ia kenal dan berkata kepadanya, engkau ingin bertemu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Akulah Syekh Abu Bakar bin Salim, dan kemudian langsung hilang pada saat itu juga. Tak lama berselang, ia pun berziarah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim di Inat, dan tatkala ia melihat Syekh Abu Bakar bin Salim, ia pun terkejut karena ternyata wajah beliau sama dengan seseorang yang mendatanginya secara gaib di kala lalu itu. Lalu Syekh Abu Bakar bin Salim berkata kepadanya, yang mendatangimu tempo hari itu adalah aku, padahal jarak tempuh antara daerah tempat tinggal perempuan itu dan kota Inat adalah 1 bulan perjalanan. 21. Orang-orang yang bernazar bagi Syekh Abu Bakar bin Salim. Dikisahkan oleh Al-Imam Al-Qut Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas, bahwa ada seorang perempuan yang bernazar ingin memberikan makanan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, lalu ia pun membawa makanan ala kadar tersebut ke rumah Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika ia meminta kepada yang ada di sana, pembantu tersebut merasa enggan untuk menyampaikan makanan yang ala kadarnya itu dan ia berkata kepada si perempuan tadi, Syekh Abu Bakar bin Salim tidak berhajat kepada makananmu. Sedihlah ia mendengar perkataan pembantu tadi, tapi tiba-tiba Syekh Abu Bakar bin Salim keluar dari rumah beliau dan mendatangi si perempuan tadi dan menerima makanan tersebut, seraya mengucapkan terima kasih dan pembantu tadi ditegur beliau. Dikisahkan bahwa ada seorang yang mempunyai kebun yang luas dan ia bernazar, seandainya tanamannya tidak dirusak oleh binatang, maka 1/10 dari hasil panennya akan diberikan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Tak lama kemudian ia melihat binatang yang biasanya merusak tanaman di kebunnya tidak bisa masuk ke kebunnya tersebut dan hasil panennya sangat bagus semuanya dengan barokah dari Syekh Abu Bakar bin Salim. 22. Orang-orang yang berziarah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Diriwayatkan oleh Sayyid Ahmad bin Syekh Al-Faqih Ali bin Sayyid Al-Faqih Syekh Al-Hasan, ada serombongan jamaah yang ingin berziarah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Tatkala mereka telah sampai di Sewun mampirlah mereka ke Sultan Al-Katsiri, sebagian dari rombongan ada yang tinggal dan sebagian yang lain meneruskan perjalanan mereka untuk berziarah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Tak lama kemudian rombongan yang tinggal tadi merasa menyesal dan mereka berniat ingin melanjutkan perjalanan untuk berziarah kembali. Lalu mereka berpikir untuk menemui pembantu Syekh Abu Bakar bin Salim yaitu yang bernama Baraja untuk bertabaruk.
Lalu mereka menemui pembantu beliau tersebut yang sedang berada di rumah beliau yang berada di Sewon. Tanpa diduga pembantu beliau tersebut berkata kepada mereka, "Kalian akan bertemu Syekh Abu Bakar bin Salim di rumah ini. Masuklah kalian, bismillah." Lalu mereka pun masuk dan mereka bertemu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim di rumah tersebut, yang berada di Sewon. Kemudian mereka lama berbincang-bincang dengan beliau, dan beliau juga membaca Fatihah untuk mereka. Setelah itu mereka pulang, dan di dalam perjalanan mereka bertemu dengan rombongan lainnya yang baru pulang dari Inat dan berkata kepada mereka, "Syekh Abu Bakar bin Salim mengirimkan salam buat kalian." Mendengar hal ini mereka pun merasa takjub karena mereka pun baru saja berkumpul dengan Syekh Abu Bakar bin Salim di waktu yang sama di Sewon. 23. Mendapatkan anak dengan barokah Syekh Abu Bakar bin Salim. Berkata Al-Mualim Ahmad bin Abdurrahman Bawazir, ketika Syekh Abu Bakar bin Salim sedang duduk di majelis beliau dan sedang menemui orang-orang yang berziarah kepada beliau, tiba-tiba ada seseorang yang berpenampilan seperti seorang darwisi menghampiri beliau dan beliau pun berdiri menyambut orang tersebut seraya berkata, "Engkau adalah Syekh Al-Bakri, yang mengajar di Makkah." Orang tersebut menjawab, "Benar." Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim bertanya, "Apakah engkau mempunyai anak?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim mengeluarkan mangkuk beliau yang berwarna merah, kemudian dipenuhi oleh beliau dengan kopi, kemudian diberikan kepada Syekh Al-Bakri, seraya berkata, "Wahai Syekh Al-Bakri, berikanlah kopi ini kepada istrimu. Insya Allah ia akan segera mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi seorang ulama Makkah." Tak lama kemudian Syekh Bakri mendapatkan anak laki-laki dan anak tersebut menjadi seorang ulama Makkah, persis seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim Ra. Diriwayatkan bahwa Al-Fadil Al-Wali Al-Imam Abdurrahman Al-Bid Al-Ba'alawi, salah seorang murid Syekh Abu Bakar bin Salim, suatu hari hendak menemui beliau bersama seseorang bernama Utsman Khatib sambil membawa kopi. Ketika mereka telah berjumpa dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau lebih dulu berkata kepada mereka berdua, "Wahai Sayyid Abdurrahman, sesungguhnya engkau ingin mempunyai keinginan untuk mempunyai seorang anak laki-laki, karena engkau hanya mempunyai anak perempuan. Sesungguhnya Allah berfirman, Yahabu liman yasinasan wa yahabu liman yasya as-syukur." Sayyid Abdurrahman menjawab, "Benar ya Sayyidi. Selain ingin berjumpa dengan Anda, itulah juga keinginanku." Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim berkata kepada Sayyid Abdurrahman, "Sesungguhnya anak perempuan akan mendapatkan kelapangan dunia dan akhirat, dan engkau akan mendapatkan anak laki-laki yang menghatamkan Al-Quran. Minumlah kopimu, sedangkan engkau ya Utsman keinginanmu adalah agar engkau mendapatkan kemuliaan. Engkau akan mendapatkan kemaslahatan dari anak cucumu dan mereka akan diberikan Allah kelapangan dalam urusan duniawi mereka." Kemudian Sayyid Abdurrahman kembali meneruskan cerita beliau, "Demi Allah sungguh yang terjadi pada kami berdua persis seperti yang dikatakan Syekh Abu Bakar bin Salim, nyaris tidak meleset barang satu huruf pun dari perkataan beliau."